Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bi dzikrihi amin. Kajian pagi hari ini yang ke-42. Kajian kita yang ke-42 akan menjelaskan tentang al-ilmu bainal mangduril daulati wa mangduril jamaah. Al-ilmu bainal mangduril daulati wa mangduril jamaah. Pengetahuan antara perspektif negara dan perspektif kelompok jamaah yang mutatorifah. Negara melihat ilmu kayak apa? Kelompok yang mutatorifah, yang cenderung radikal kanan, yang memusuhi negara itu melihat ilmu kayak apa? Ini cerita-cerita yang untuk mengingatkan kita di negara kita ini, karena cerita-cerita ini terjadi di negara Timur Tengah, negara-negara yang terkoyak-koyak oleh perang sendiri, oleh umat sendiri, oleh umat Islam sendiri dengan umat Islam sendiri, perang sendiri, gitu. Jadi negara-negara yang begitu itu melihat ilmu kayak apa, terus jamaah kelompok-kelompok yang memerangi negara ngelihat ilmu kayak apa. Nah, kok sampai kitab ini menceritakan begitu? Itu artinya memang ada gap pandangan cara melihat. Kalau kemarin kita membahas tentang perbedaan fikih dan perbedaan politik dalam pandangan mereka. Perbedaan fikih kayak apa, perbedaan politik kayak apa. Nah sekarang ilmu baina mangduri daulah, pengetahuan antara perspektif negara wa mangduril jamaah, dan antara perspektif jamaah atau kelompok-kelompok yang biasanya memusuhi negara. Di mana aja banyak, di Yaman ada, di Syria ada, di Irak ada, di Afrika. Lah, apakah ini sudah nyampe ke sini? Ya kita lihat aja. Yang model yang kita kaji dari kemarin, pandangan-pandangannya, apakah sudah nyampe ke Indonesia? Lah, Anda bisa merasakan sendiri. Kalau sudah nyampe yang mana? Nah, itu aja. Atau latani negara maksudnya al-maslahah al-amah. Ini
Bahwa kita harus memahami bahwa ad-daulah takni al-maslahah al-amah, ar-ru'yah al-amah, al-bina al-am, al-estratejiyah al-mutakamilah, ala aksi manduril jama'at ad-dayiqi alladhi la yakadu yatajawazu maslahatal jama'ah. Ini kita harus memahami negara itu apa. Negara adalah yang ngurusi kemaslahatan umum. Negara adalah yang ngurusi visi-visi umum. Negara adalah yang membangun untuk umum. Strategi yang lengkap, terintegrasi. Sebaliknya, kalau kelompok yang memusuhi negara, itu cara berpikirnya doyik, mangduril jama'at ad-doyik alladzi la yakadu yatajawazu maslahatal jama'ah. Yaitu kalau kelompok yang memusuhi negara itu cara berpikirnya sempit, hampir saja tidak memikirkan, hampir saja tidak mengabaikan kemaslahatan jamaah, hampir begitu. Ad-daulatu bermula negara itu takni maksudnya bermula negara itu al-maslahah al-amah, al-maslahatu al-amatu, kemaslahatan umum, kepentingan umum. Jadi kalau negara itu kerjaannya untuk mengurusi kepentingan umum negara itu. Waru'yah al-amah, dan negara itu adalah sebuah visi yang umum. Visi yang umum, al-bina'u al-am, negara itu adalah pembangunan untuk umum, publik, pembangunan untuk umum. Jadi negara itu yang ngurusi yang umum-umum untuk bersama, itulah negara yang ngurus. Bangun jalan dilewati bersama, bangun sekolah digunakan untuk bersama, bangun kantor untuk ngurusi bersama, bangun pelabuhan untuk bersama, untuk umum. Jadi negara itu pada prinsipnya untuk ngurusi hal-hal yang umum. Al-istratijiyah al-mutakamilah, yang memakai strategi yang terintegrasi. Jadi memakai strategi yang terintegrasi. Ala aksi mangduril jama'at, berbeda kebalikannya dengan perspektif pandangannya kelompok ad-doyik yang sempit. Nah, ini kelompok yang sempit, kelompok yang biasa bertentangan dengan pendapatnya negara. Apa ada? Ada di Indonesia, ya ada. Mana ada kan? Negara kok nggak ada kompetitornya? Ada. Alladzi la yakadu yatajawazu maslahatal jamaah, yang hampir tidak mengabaikan kemaslahatan jamaah, yang hampir tidak mengabaikan kemaslahatan jamaah. Jadi kalau negara melihat bahwa negara itu intinya untuk kemaslahatan umum, visinya visi umum, membangun untuk umum, strategi yang sempurna, berbeda dengan kelompok
yang sempit, yang hampir tidak mengabaikan kemaslahatan jamaah itu sendiri. Jadi ada jamaah yang kerjaannya untuk memusuhi negara, biasanya coba lihat yang ngomong Islam. Apa di sini sudah ada model kayak gitu? Kita lihat. Amal jama'at fanadharatha tuyyiqah wa yakatu ba'duha yasurul ilm fil ahkami syar'iyyah at-ta'abudiyah. Amal jama'at, adapun kelompok fanadharat, maka melihat apa jamaat pada kemaslahatan amah, ru'yah amah, bina lilam, itu tuyyiqah, sempit pandangannya, sempit. Wayakatu ba'duha, hampir sebagiannya, sebagian jamaah hampir saja yahsurul ilma, membatasi al-ilma, akan ilmu. Hampir saja yahsuru, membatasi apa ba'du, membatasi al-ilma, akan ilmu, fil ahkami syar'iyyah at-ta'abudiyah faqat. Hampir saja membatasi pada hukum-hukum syariah tentang ibadah saja. Jadi kelompok kayak gini nih, kelompok yang keras terhadap agama, ngomongnya keras sekali, tapi kalau tentang ilmu ya nggak ada gitu. Kalau tentang ilmu ya nggak ada. Bahkan ya hanya cukup mereka memahami tentang ibadah saja, wes. Yang penting bisa cuap-cuap kenceng, gitu. Bisa menyampaikan keras. Kalau ilmunya ya doyik menurut penulis kitab ini. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini juga begitu kan. Ada pernah ngelihat di TV-an kan yang muter-muter jawabnya. Nah, pernah ngeliat nggak? Ya kayak gitu, muter-muter jawabnya. Gitu. Nah, ternyata saya pikir cuma terjadi di sini, dari sana juga kayak gitu. Paling kalau ilmu agama ya ibadah saja yang dipelajari. Walasiaman al-ith al-fiqh, apalagi tentang warisan fikih lah, wis orang nggak dipelajari. Walala nahwi mana qala anil fuqaha al-aqdamiyyin, dan sebagaimana ilmu-ilmu wan ala nahwima, dan semisalnya ilmu-ilmu naqala anil fuqaha, yang mengambil dari para ahli fikih al-aqdamin, yang terdahulu. Itu sudah nggak ketemu itu. Apalagi mereka kok suruh memahami, menukil dari kitab-kitab ilmu fikih yang terdahulu. Wis ora pernah baca. Kenapa? Dari kecil saja udah disuruh perang, jadi kapan belajarnya? Kita yang belajar kayak gini, bendino 3 tahun, 5 tahun aja kamu belum tentu bisa baca kitab. Iya kan? Karena kitab nahwunya kurang. Belajar jurmiyah, imriti, alfiyahnya nggak belajar ya, baca kitab jadi nggak mampu. Buhtun nadori tanpa mempertimbangkan, an mura'ati dzuruf. Buhtun nadori bahkan an atau tanpa mempertimbangkan, bahkan an mura'ati dzurufi zaman, dari menjaga tentang keadaan
waktu, awil makan atau tempat, awil akwal atau keadaan. Nggak ngerti hukum-hukum yang dipengaruhi oleh keadaan, oleh zaman, oleh makan, oleh tempat, oleh keadaan-keadaan, itu nggak paham. Nah, maka ketika ditanya di TV One, ya ngak-ngok muter jawabnya. Itu. Nah, ini cerita di Timur Tengah, sesungguhnya cerita ini cerita di Timur Tengah. Itu. Di Afrika. Apa di sini ada? Ini relevansinya adalah cerita pada negara-negara yang mayoritas umat Islam. Apa ada yang bisa dirasakan? Gitu. Waduna ay tafriqatin baina ma huwa thabit muqaddas wa ma huwa mutaghayyir aw qabil litaghyir bi taghyiri zaman wal makani wal ahwali. Ini waduna ay tafriqah, dan tidak bisa membedakan baina ma huwa thabit, antara hal-hal yang tepat, yang tetap, muqaddas, yang suci. Tidak bisa membedakan antara hal-hal yang thabit, muqaddas, yang tetap, nggak pernah berubah, dan suci, wa ma huwa mutaghayyir, dan hal-hal yang berubah. Hukum itu bisa berubah-ubah walaupun penerapan hukum itu bisa berubah-ubah walaupun nasnya, Quran hadisnya itu sabit muqaddas. Nah ini nggak paham kayak gitu. Jadi kayak corona hukumnya tetap aja hadisnya satu, kayak gitu aja. Tapi dalam mengaplikasikan hukumnya bisa lockdown, bisa biasa-biasa, bisa zona merah, zona hijau, tergantung pada tempat dan keadaannya. Mereka yang kayak gini nggak paham kata kitab ini. Wa ma huwa mutaghayyir, dan apa saja yang berubah, au qabil atau menerima, litaghyir dengan perubahan, bitaghyiri zaman dengan sebab berubahnya waktu, wal makan dan sebab berubahnya tempat, wal ahwal dan sebab berubahnya keadaan. Kelompok model ini nggak paham tentang hukum-hukum itu, jebret satu aja. Lah kalau orang NU ngelihat itu usul fikihnya, hadisnya, Qurannya, jadi Quran satu yang tidak berubah itu ayat-ayatnya bisa menjadi hukum yang berbeda-beda karena beda waktu, beda tempat, beda keadaan. Kenapa gitu? Karena hukum itu tergantung pada waktu, tergantung pada in relation with the time, with the place and condition. Itu kondisi-kondisinya. Jadi kadang kondisi tertentu ya kayak hukum corona ini. Di satu tempat tidak lockdown, di satu tempat lockdown. Itu. Lah kan tetap saja coronanya satu, tapi hukumnya bisa kayak gitu. Lah kalau di satu tempat tidak lockdown, berarti itu turunan hukumnya banyak. Sholat Jumatnya harus sholat Jumat. Lah kalau yang lockdown, ya sholat Jumatnya harus sholat Jumat, tapi dapat
bisa diganti dengan sholat zuhur. Nah, jadi hukum bisa berbeda-beda karena ahwal. Dan mereka nggak ngerti biasanya. Padahal untuk menghukumi itu ayatnya satu sama, Qur'annya satu, sunnahnya satu, hadisnya satu, artinya sama. Wahuwama. Mereka nggak ngerti wahuwama mutaghayyir au qabilul litaghyir. Tidak ngerti yang mana yang bisa berubah atau mana yang menerima, yang bisa menerima berubah, mana yang tidak bisa berubah. Min khilal ijtihadi ahlil ikhtisasi min awlal ilmi wan nadhari al mu'tabari. Min khilali ijtihadi ahlil ikhtisasi, dari para spesialis, ijtihadnya ahli-ahli spesifik, dari ijtihadnya ahli-ahli spesifik, ahli-ahli spesialis, min awlal ilmi, dari utamanya ilmi, wan nadhari, dan perspektif al-mu'tabari, yang mu'tabar, yang bisa diterima, yang bisa diterima oleh banyak orang, itu namanya mu'tabar. Cara bisa diterima kalau model modern kayak gini namanya diakreditasi, model modern. Jadi hal-hal ijtihadi ini kadang pada nggak paham, tapi ngaku keagamaannya top, jubahnya besar, udeng-udengnya besar, tapi nggak ngerti orang-orangnya, pengikutnya. Ya sudah, asal rame-rame aja, grup-grup, tapi nggak pernah ngaji. Ya, orang nggak pernah ngaji, nggak tahu ngaji. Ngajinya cuma ngaji telinga, mendengarkan, nggak nulis, nggak tahu kitabnya. Wa ba'duha la yara minhu illa al-ilmil ghaibi aw ilmil laduni. Nah, bahkan ada sebagian wabatu, dan sebagian jamaat layaro tidak melihat siapa ba'du minhu, dari ba'du, illal ilm al-ghaibi, kecuali melihat ilmu-ilmu yang gaib. Nah, jadi kalau matematik, fisika, teknologi, IT, telekomunikasi, nggak perlu mempelajari bagi mereka itu. Rasanya kayak gitu. Yang penting ilmu-ilmu gaib, bisa jadi dukun misalnya. Nah, itu bahkan ada yang mengkhususkan cuma kayak gitu toh. Awila ilmi laduni toh ilmu laduni. Nah, ilmu laduni itu ya ilmu metafisik. Metafisik, ada yang hanya mempelajari itu tok. Wa ma qad yattabi'u, dan hal-hal yang mengikuti dzalika akan ilmu ghaib dan ilmu laduni. Jadi belajarnya itu cuma ilmu-ilmu ghaib, ilmu laduni. Bukan nggak boleh belajar ilmu laduni atau belajar ilmu ghaib, itu bukan istilahnya kita melarang. Saya dulu waktu masih anak-anak mau belajar ilmu ghaib, ilmu laduni, oleh bapak saya nggak boleh. Nah, teman saya belajar itu, wiridannya, puasanya, kejadokannya, dulu di Jawa Timur kayak gitu saya diajar. Jadi ngelihat anak-anak belajar kejadokan, walaupun di kayak pedang apa saja, nggak apa-apa, dicoba kayak gitu. Nah, saya dulu belajar kayak gitu, tiba-tiba nggak boleh.
Saya mikir, kenapa saya nggak boleh? Ternyata begini. Nanti kalau masih muda belajar itu, nanti kau senangnya cuma itu aja. Akhirnya nggak belajar Jurmiyah, Imriti, Alfiyah, akhirnya kamu nggak bisa belajar kitab-kitab yang lain. Lah akhirnya jadinya dukun, gitu loh. Lah tapi anehnya saya setelah kitab Alfiyah selesai, saya sudah belajar Ihya selesai, khatam, Ihya Ulumuddin selesai, khatam. Saya dibawa ke kiai yang saya diijazahi satu Al-Quran. Satu Al-Quran. Ayat ini untuk ilmu, ini tentang ilmu-ilmu gaib ini. Ayat ini untuk ini. Ayat ini untuk ini. Nanti saya akan ijazahkan lagi kalau saya kira-kira sudah umur 60 tahun lah. Kalau udah agak tua, sekarang kan masih muda saya kan. Karena saya masih muda, jadi ini belum saya ijazahkan. Itu soal Quran itu. Nanti kalau satu puasa, 1 bulan nanti 1 hari kita baca 1 juz, dan nanti ayat ini untuk ini untuk nagih hutang, ini untuk nyari cewek yang cakep, jebret gono langsung nempel klepek kayak gitu. Dulu saya nggak pernah kalah itu sama teman-teman karena punya ilmunya saya. Yang saya tembak juga kayak gitu, udah beres semua, ledek gitu. Nah, ini ilmu-ilmu gaib. Nah mereka itu ngajarkan kayak gini aja, belajarnya kayak gini aja. Saya dulu waktu anak-anak masih kayak kamu ini nggak boleh belajar kayak gini. Lah, kenapa? Karena kalau masih kecil sudah belajar kayak gini, nanti nggak seneng belajar nahwu, belajar soroh, belajar usul fikih, belajar tafsir. Nanti udah nggak seneng, senengnya belajar ini aja. Akhirnya nggak bisa ilmu-ilmu lain. Dan maka dilala dulu saya nggak boleh belajar itu langsung belajar itu, tapi suruh belajar alatnya dulu. Nah setelah itu baru saya ditenteng, dibawa ke kiai, ijazah itu semua. Jadi saya udah lengkap. Nanti saya ijazahkan semua. Ya gampang itu ilmu itu. Wabaduha la yara minhu illa al-ilm al-ghaibi awil ilmi laduni. Sebagian nggak melihat yang ilmu-ilmu lain kecuali yang dilihat hanya ilmu gaib dan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu metafisik. Wa ma qad yattabi'u dzalik, dan ilmu-ilmu yang mengikutinya min mubalaghat, dari membesar-besarkan, mimubalagat tasilu bil ba'di, yang kadang bisa sampai bil ba'di pada sebagian, sampai ila darajati idai ilham, nyampe pada derajat klaim ilham. Jadi kalau udah jadi dukun, mempelajari itu, dia itu nyampe derajat ilham. Aku tadi malam mendapatkan ilham begini, kamu disuruh begini, gitu. Nah, dapat ilham begitu, wanahwi dan semacamnya. Ada nggak di sini? Ya banyak, saya aja belajar begitu dulu. Nah, tapi kalau orang biasanya masih kecil belajar gini, suruh belajar kitabnya susah. Karena udah malas, sudah gede baca nahwu, malas. Dilala saya nggak boleh dulu. Tapi barang setelah saya sudah Jurmiyah, Imriti, Alfiyah, sudah Ihya, ya udah Fathul Mu'in, udah dibaca semua, sudah. Itu kita boleh dibawa ke
ulama yang ahli spiritual begini. Ya saya belajar, saya dapat ijazah banyak, ilmu-ilmu begitu. Nanti pada bulan puasa nggak tahu tahun ini atau tahun depan, nah saya akan ijazah-ijazahkan itu. Wa ba'duha wa ma'a annana la nungkiru, kita tidak memungkiri bahwa aslul ilmi laduni haitsu yaqul, tidak memungkiri aslal ilmi laduni pada, karena Al-Qur'annya juga jelas haitsu yaqulul haq subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menyampaikan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu laduni itu ilmu metafisik yang diajarkan langsung oleh Allah. Wa 'allamnahu, dan aku ajarkan padanya, min laduna, dari sisi kita, ilma, pada ilmu. Jadi ilmu laduni ilmu yang direct dari Allah. Ada nggak? Ya ada, tapi ya nggak gampang. Anda dekat sama Allah itu nggak gampang. Tidak memungkiri itu, bahwa ilmu laduni itu ada. Fa inna nu'akkidu annahu ya'ni at-taufiq ila ra'yi as-shawab wal qawl as-shawab was-sadad war-rasyad wa laysa ad-da'i ma'rufatil ghaibi awit tanabbu bihi. Wa inana, karena sesungguhnya kita itu nu'akidu, kita meyakini bahwa annahu, sesungguhnya sesuatu itu, yakni maksudnya at-taufiq ila ra'yi, merekonsialisasikan ila ra'yi, pada pendapat aswab yang benar. Jadi kata-kata wa 'allamnahu min ladunna ilma, kita meyakini atas pendapat ra'yu yang benar, wal qaul, dan ucapan aswab yang benar, wasadad warrasad, dan kebenaran warasad dan bimbingan. Kebenaran, warasad, dan bimbingan. Walaisa adda'i ma'rufatil ghaib, bukan mengeklaim tahu barang-barang gaib, bukan mengeklaim tahu barang-barang gaib, awit tanabbu bihi, atau memprediksi barang-barang gaib, memprediksi yang gaib. Ya, ilmu itu ada, tapi biasanya orang yang mempelajari ilmu-ilmu ini dari kecil menjadi waktunya tersita, tidak mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, karena butuh tenaga, butuh waktu, butuh riyadhah gitu, sehingga ya sudah, ilmu mukasyafah ini, ilmu yang kita pelajari kadang-kadang menjadi tertinggal. Lah bagaimana? Jangan tertinggal ya. Ilmu yang mukasyafah yang biasa kita pelajari, hukum-hukum ini kita belajar sungguh-sungguh. Ilmu yang kayak gini belajari juga. Maka di sini kamu tak ajari memudawamahkan baca rotib, memudawamahkan, ada mudawamah kita zikir, manakibnya Syekh Abdul Qadir kita baca, sholawatan, itu salah satunya. Biar juga tidak Anda itu hanya rasional di bidang ilmu itu saja, tapi memahami dan merasakan yang goib sedikit lah gitu ya, sedikit-sedikit aja lah, nanti tak kasih yang banyak nanti setelahnya kalau udah pada pintar gitu. Wahunaka fi'atun ukhra, di sana ada kelompok yang lainnya. Ulama doharo,
mustajidun asriyun. Kelima ulama dzahara ketika tampak siapa mustajidun asriyun, pendatang baru yang modern. Ini kebalikannya nih, kalau tadi itu dianggap yang salaf sekali. Nah, kalau sekarang ada pendatang baru yang modern, jadi di antara kelompok-kelompok kanan jamaah begini ada yang satu kelompok kayak gitu, ada kelompok satunya kayaknya pendatang baru modern sekali. Apa-apa itu kayak ilmu modern terus. Nah, ini mustajidun nasriyun fi majalil ulumil haditsah, dalam hal kaitannya bidang ilmu modern. Majalil ulum al haditsah, bidang ilmu modern. Wal bahsiyah dan penelitian. Wal bahsiyah dan penelitian, watabikiyah dan terapan, ilmu-ilmu terapan, wa ulumil fadai dan ilmu ruang angkasa. Nah, ada sekelompok lain lagi orang yang kayak gini ini ngomongnya hanya ilmu itu aja, pokoknya ilmu-ilmu modern, ada teknologi ini, teknologi itu. Zahabtu, aku membahas di ijadi aerobit, maksudnya untuk menemukan korelasi baina hadhil iktisyafat al-asriyah, antara penemuan modern ini wa nususil kitab wa sunnah, dan kita membandingkan, melihat dengan nas-nas kitab wa sunnah dan sunnah. Muhammalatan nusus ma la tahtamilu. Muhammalah an-nusus, syarat dengan tek-tek, ma la tahtamil, dan yang tidak syarat dengan tek-tek. Jadi ada ilmu-ilmu modern yang bisa dilihat dari kacamata nas-nas Al-Quran gitu. Banyak ya, banyak. Nah, biasanya orang modern senangnya yang kayak gitu. Nah, kita ya harus bisa mengintegrasikan ilmu-ilmu modern, ya harus dipelajari, ilmu-ilmu salaf ya harus dipelajari, ilmu-ilmu ulama al-aqdamiyin yang zaman dulu kita pelajari semua, sampai ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu gaib, pelajari semua, nggak apa-apa. Saya belajar semua, nanti saya ajarkan lah. Yang ilmu-ilmu al-ghaibah wal ulum al-laduni, itu saya belajar semua, nanti saya ajarkan. Bulan puasa aja lah, tak kasih ajaran. Ya sekarang sesungguhnya kamu udah saya ajarkan, suruh ngamalin, tapi nggak terasa, karena misalnya saya suruh baca rotib, terus rotib kata, rotib atas, terus suruh manakib, pikir, nah itu kan sama itu sesungguhnya. Ya. Wa ulumil fada, dan ilmu ruang angkasa, Zahabtu li ijad aerobit, aku membahas di ijad aerobit, maksudnya untuk menemukan koneksi, korelasi baina hadil iktisyafat, antara penemuan-penemuan ini al-asliyah yang modern, wa nususil kitabi, dan nas-nas tek-tek kitab wa sunnah dan sunnah. Muhammalatin nusus ma la tahtamil, mana yang syarat yang mengandung nas-nas, dan mana yang tidak
ada nas-nasnya. Wa kadzalika, dan begitu pula yaf'aluna, mereka melakukan ma'akuli amrin, atas hal-hal min siyahatin, dari pariwisata, siyaha au sinaa au ghairihima, atau dari produksi, au ghairihima, atau lainnya, lain keduanya, siyaha au sinaa fi muhawalati rabitotihi, dalam mencoba untuk mengkonekkan, menyambungkan binasin dengan nas minan nusus, dari beberapa nas, walakana dzalik, walaupun hal itu i'tisafan bayyinan, walaupun hal itu merupakan i'tisafan bayyinan, pernyataan yang jelas. Jadi kita mencoba mengkonekkan hukum-hukum nas yang tidak berubah, berarti Al-Quran dan Sunnah, dengan realita modern, penelitian-penelitian sekarang dihubung-hubungkan. Jadi satu kelompok, ada kelompok yang sampai begitu belajar agamanya melalui ilmu modern yang dihubung-hubungkan dengan nas. Satu kelompok ada kelompok yang hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu gaib dan ilmu-ilmu laduni. Satu kelompok lagi ada yang mempelajari hanya ilmunya ilmu untuk ibadah saja, fikihnya enggak. Nah, ini padahal ilmu semua dari Allah. Mau ilmu yang laduni, mau ilmu yang gaib, mau ilmu yang ubudiyah, mau ilmu yang teknologi, yang teknologi modern saat ini, semua ilmu dari Allah. Anda pelajari semua jika ilmu itu dibutuhkan untuk kepentingan kemaslahatan hidup. Kalau ilmu itu dibutuhkan untuk kemaslahatan hidup, pelajari, jangan dibeda-bedain. Gitu. Maka alhamdulillah saya belajar semua, mau ilmu modern, mau ilmu gaib, ilmu laduni. Alhamdulillah saya punya para sesepuh ijazah-ijazah dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, wes. Dari kiai-kiai sepuh dulu udah tak tulisi semua ijazahnya. Jadi saya punya buku yang khusus untuk ijazah-ijazah itu. Ini ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu laduni tak pelajari. Tapi ilmu-ilmu modern, riset-riset modern ya harus dipelajari. Kebutuhan untuk hidup. Saya juga belajar tentang manajemen, saya belajar tentang ekonomi, saya belajar tentang geographic information system. Saya pelajari semua satu-satu. Bagaimana mengukur hujan ini sama mengukur sungai ini, Jakarta kelelep apa enggak, saya udah pelajari ilmu itu. Gampang sekali. Jadi gubernur gak usah takut-takut ada hujan. Praktekkan saja, ada ilmunya namanya Geographic Information System, saya pelajari. Kalau hujan itu turun segini, 1 jam berapa kubik turunnya kita bisa prediksi, dan berapa luas dan dalam sungai itu untuk menampung air hujan, itu sudah ketemu. Nah kalau sungainya aja nggak pernah didalemin, gotnya mampet, ya banjir. Itu udah sunatullah begitu, nggak usah ngomong ini hujan terus jadi banjir, jangan ngomong kayak gitu. Ini loh di sini, maka di sini ada kelompok yang pelajari ilmu teknologi, ada kelompok yang mempelajari ilmu gaib, ada kelompok yang hanya mempelajari ilmu ibadah, ada kelompok yang mempelajari ilmu fikih. Pelajari semua ini, ilmu-ilmunya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab, wa ba'duhum la yani illa bil ilmi alladhi yamdurus lisalihil jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Kita kaji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.